Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita bertemu lagi di minggu ini di pelajaran 7 tentang tubuh jasmani versus tubuh kebangkitan yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 58. Adik-adik masih ingat kan pelajaran minggu lalu tentang pernikahan ya. Nah, kita akan bicara banyak pada pagi hari ini tentang tubuh. Tapi sebelumnya saya mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan sudah berikan kepada kami kesehatan, kekuatan untuk bangun pada pagi hari ini, siap mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, pimpin kami ketika kami mendengarkan firman-Mu supaya kami semakin diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau bersyukur untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan dan akan kami dengarkan karena menolong kami untuk semakin mengenal siapa Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata,
pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Adik-adik, diambil dari pelajaran pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan 58, di mana Rasul Paulus menyinggung tentang tubuh kebangkitan. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa yang kita hidupi sekarang ini adalah tubuh disebut tubuh alamiah atau tubuh jasmani, ya, di mana kita punya tanggung jawab untuk memeliharanya. Karena adik-adik mungkin masih, kalau tante sudah tidak akan berkembang lagi, maksudnya tubuhnya akan semakin tinggi atau seperti adik-adik. Kalau adik-adik kan akan tinggi, akan berkembang tubuhnya karena masih usianya masih remaja. Nah, tentu adik-adik mengusahakan tubuh jasmani itu yang sehat, yang baik, dengan makan makanan yang baik, dengan semuanya dijaga sedemikian rupa sehingga tubuh adik-adik itu dapat tumbuh dengan baik dan kemudian sehat, dan itu dapat digunakan untuk melakukan aktivitas adik-adik sekalian. Nah, itu kita punya tanggung jawab untuk memeliharanya. Nah, tapi di dalam 1 Korintus 15 ayat 35 ini Rasul Paulus mulai menyinggung tentang tubuh kebangkitan, yang kalau adik-adik lihat dari pelajaran ke-7 halaman 26 dikatakan di sini di dalam 1 Korintus 15 ayat 35 dikatakan rupanya Paulus menjawab kedua pertanyaan yang timbul dari akal manusia yang hendak menentang kebangkitan itu. Artinya begini, dalam suratnya yang pertama katanya kepada gereja di Korintus, Paulus membahas perbedaan di antara tubuh kita yang sekarang dengan tubuh kebangkitan kita. Karena rupanya ada pertanyaan dari jemaat-jemaat yang ada di Korintus mengenai bagaimana kalau orang mati dibangkitkan, katanya. Lalu dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Karena mungkin ini pertanyaan juga jadi pertanyaan bagi adik-adik sekalian, ya. Kalau suatu saat kemudian Yesus datang kedua kali, lalu orang-orang yang percaya itu dibangkitkan, tubuh yang mana yang akan dipakai oleh orang-orang percaya, atau apakah nggak ada tubuh lagi? Nah, Rasul Paulus di sini berbicara tentang tubuh jasmani dan tubuh kebangkitan. Kita tahu tubuh yang kita ada sekarang adalah tubuh jasmani atau tubuh alamiah, yang nantinya ketika kita meninggal, itu tuh kemudian tubuh kita yang ada ini sekarang itu akan hancur, ya, dimakan, ya, ketika kita dikuburkan itu akan hancur. Dan kemudian kita tahu dari, kalau adik-adik baca dari apa yang nanti Rasul Paulus katakan, bahwa ketika Tuhan Yesus datang kedua kali,
memanggil kita, membawa kita kembali kepada Dia, orang-orang yang percaya, yaitu tubuhnya diberikan tubuh kemuliaan. Ya, tubuhnya yang tubuh yang lain, dan Tuhan Yesus itu memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Jadi tubuhnya yang berbeda sama sekali. Tapi bagaimana tubuh kemuliaan itu akan diberikan kepada siapa? Tubuh kemuliaan itu akan diberikan kepada mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, bagaimanakah kalau mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tidak akan dibangkitkan dan mereka akan diadili, ya, sedangkan kita dan mereka akan menuju kebinasaan. Tetapi kita yang sudah percaya akan dibangkitkan dan diberikan tubuh yang lain, yaitu yang disebut dengan tubuh kemuliaan. Nah, kita akan belajar nanti dari Pastor Alex mengenai dengan jelas mengenai apa yang dimaksud dengan tubuh jasmani, yang apa yang dimaksud dengan tubuh kebangkitan. Nah, saya serahkan waktu ini kepada Pastor Alex. Silakan, Pastor. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Untuk tambahan pemaparan dan penerapan dari pelajaran 7 buku sekolah minggu LLB kita, tubuh jasmani dan tubuh kebangkitan, saya mengajak kita semua untuk melihat Matius 22 ayat 31 dan 32. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca yang difirmankan Allah? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Di ayat-ayat ini Tuhan Yesus mengutip pernyataan Bapanya di surga mengenai kebangkitan orang-orang mati. Karena yang menyampaikan hal ini adalah Allah Bapa di surga yang adalah pencipta hidup itu sendiri, dan yang mengutip adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka yang namanya kebangkitan orang-orang mati itu adalah benar adanya. Tersirat di ayat-ayat ini, Tuhan kita menyatakan bahwa Abraham, Ishak, Yakub, dan semua orang-orangnya Tuhan itu hari ini bukanlah orang-orang mati, melainkan orang-orang yang hidup. Di dalam konteks Alkitab, kita mengetahui orang-orang yang di masa sekarang ini tubuhnya tidak lagi berada di dunia adalah orang-orang yang jiwanya hidup bersama Tuhan. Adalah orang-orang yang tubuhnya akan dihidupkan kembali oleh Tuhan pada masa yang sudah ditentukan Tuhan nanti. Intinya adalah orang-orang Tuhan itu adalah orang-orang yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub. Maka sama dengan yang dialami Abraham, Ishak, dan Yakub, kita pun hidup. Sampai kapanpun kita hidup. Saat sekarang bagi kita-kita yang tubuh kita masih berada di dunia, jiwa, roh, dan tubuh kita hidup. Pada saat tubuh kita meninggalkan dunia, jiwa kita hidup. Dan pada saatnya nanti sama seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan sendiri yang akan menghidupkan kembali tubuh kita yang sudah meninggalkan dunia itu. Yang saya maksud dengan jiwa di sini adalah roh dan jiwa. Ayat-ayat ini secara tersirat juga menunjukkan kepada kita ada tubuh sebelum dihidupkan kembali, yaitu tubuh jasmani, dan ada tubuh setelah dihidupkan kembali, yaitu tubuh kebangkitan. Mengenai kebangkitan tubuh ini, firman Tuhan menjelaskan lebih jauh lagi dari Yesaya 26 ayat 19, "Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai." Daniel 12 ayat 2, "Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal,
sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Di 1 Korintus 15 ayat 20, Paulus menjelaskan yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Artinya memang benarlah bahwa Tuhan membangkitkan Yesus Kristus, dan memang benarlah pula bahwa Tuhan menghidupkan orang-orang mati. Di antara semua orang mati itu, yang pertama kali dibangkitkan, yang sulung adalah Yesus Kristus. Di 1 Korintus 15 ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Di dalam konteks Alkitabnya, semua orang yang memiliki persekutuan dengan Adam akan mati. Alkitab juga menunjukkan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak memiliki persekutuan dengan Adam, karena seluruh manusia di dunia ini bermula dari Adam. Oke, kita tahu Tuhan memberikan perkecualian kepada dua orang, yaitu Enokh dan Elijah. Dua orang ini bersama dengan Tuhan tanpa melalui kematian tubuh. Dari firman Tuhan ini juga kita mengetahui bahwa semua orang yang memiliki persekutuan dengan Kristus akan dihidupkan kembali. Tidak semua orang di dunia ini memiliki persekutuan dengan Kristus. Alkitab mengatakan hanya kita yang percaya dan menjadi murid Kristus yang memiliki persekutuan dengan Kristus. Roma 8 ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Ayat ini memperkuat pernyataan kebangkitan tubuh kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus dijamin oleh kebangkitan tubuh Kristus. Kita yang percaya dan menjadi murid Kristus, tubuh kita yang fana akan dihidupkan kembali oleh roh-Nya. 1 Yohanes 3 ayat 2, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Melihat ayat ini dan konteks Alkitab, kita mengetahui tubuh kebangkitan kita akan seperti tubuh kebangkitan Kristus. Dan kita juga mengetahui hanya anak-anak Tuhan Yesus yang akan menjadi sama seperti Kristus pada saat tubuh mereka dihidupkan kembali oleh Tuhan. Dengan kata lain, hanya kita yang percaya dan menjadi murid Kristus yang akan memiliki tubuh kebangkitan seperti Kristus. Ayat ini tidak mengatakan bahwa tubuh jasmani kita akan dihancurkan sebelum kemudian akan ada tubuh kebangkitan. Yang benar adalah sebagaimana dikatakan di Filipi 3 ayat 20 dan 21. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya. Secara jelas di sini dikatakan bahwa tubuh jasmani kita bukannya dihancurkan, tapi ditransformasi oleh Kristus menjadi tubuh kebangkitan yang seperti tubuh kebangkitan yang dimiliki oleh Yesus. Ayat ini juga menunjukkan hanya kita yang percaya pada Kristus dan menerimanya sebagai juru selamat yang akan mengalami transformasi dari tubuh yang hina ke tubuh yang mulia seperti tubuh Yesus ini. Dengan kata lain, hanya kita yang percaya dan menjadi murid Kristus yang akan memiliki tubuh kebangkitan yang serupa dengan tubuh Kristus. Di 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah
sekali lagi di sini ditekankan, bukan dihancurkan tubuh jasmani kita, tetapi diubah menjadi tubuh kebangkitan. Kita semua akan diubah. Orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Di 1 Korintus 15 ayat 42, 43, dan 44, firman Tuhan menjelaskan perbedaan tubuh jasmani kita dan tubuh kebangkitan yang akan kita miliki setelah ditransformasi oleh Kristus. Ayat 42 mengatakan, tubuh jasmani bisa binasa, tubuh kebangkitan tidak bisa binasa. Ayat 43 mengatakan, tubuh jasmani hina, tubuh kebangkitan mulia. Ayat 43 juga mengatakan tubuh jasmani lemah, tubuh kebangkitan kuat. Ayat 44 mengatakan tubuh jasmani adalah alamiah, duniawi, dikontrol oleh alam. Tubuh kebangkitan adalah rohani, surgawi, adikodrati atau supernatural. Artinya tidak dikuasai oleh dunia, tetapi dikuasai oleh roh, tidak diatur oleh alam, tapi surgalah yang mengatur. Mengenai tubuh kebangkitan ini, 1 Korintus 15 ayat 53 dan 54 menyampaikan, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kedua ayat ini menunjukkan kepada kita hanya tubuh kebangkitan kitalah yang akan mengalami kehidupan kekal. Tubuh jasmani tidak bisa menghadapi kehidupan kekal. Jadi bagi kita yang menerima dan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bukan tubuh jasmani kita yang mengalami kehidupan kekal. Tubuh jasmani kita tidak bisa mengalami kehidupan kekal. Namun tubuh kebangkitan kitalah yang akan mengalami kehidupan kekal. Demikianlah tambahan pemaparan untuk pelajaran 7 buku Sekolah Minggu LLB kita. Mari kita tutup tambahan pemaparan ini dengan tambahan penerapan. Beberapa penerapan berikut adalah berlandaskan pada Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jelas di sini dikatakan kita yang percaya pada Kristus akan mengalami kehidupan kekal di surga mengenakan tubuh kita yang sekarang kita hidupi ini. Hanya saja tubuh itu akan ditransformasi oleh Kristus menjadi tubuh kebangkitan. Tapi itu tubuh adalah tubuh kita yang sekarang ini yang ditransformasi, bukan tubuh lain. Jadi penerapan pertama adalah jangan menganggap remeh tubuh kita sekarang ini. Hormatilah tubuh kita yang sekarang ini yang diberkatkan dan dipercayakan Tuhan pada kita. Peliharalah tubuh kita ini dengan baik. Hormatilah, artinya jangan pakai tubuh ini untuk hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Peliharalah, artinya kalau sakit dirawat, kalau sehat jangan dibikin sakit. Penerapan kedua, apapun juga yang kita lakukan dengan tubuh kita yang sekarang ini, tubuh jasmani kita, lakukanlah sesuai dengan kehendak Tuhan yang ada di firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan dengan tubuh kita ini memuliakan Tuhan. Dan penerapan yang terakhir yang saya tambahkan di sini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sekali-kali menganggap remeh, apalagi menghina tubuh sesama anak Tuhan. Pernah kan kita melihat tubuh
sesama anak Tuhan, bahkan mungkin teman kita sendiri, lalu kita menghina tubuh dari teman kita itu sendiri. Kita katakan terlalu kurus lah, terlalu gemuk lah, terlalu inilah, terlalu itu. Jangan lakukan itu. Jangan menganggap remeh dan menghina tubuh sesama anak Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dengan begitu, kita semua anak-anak Tuhan akan menghidupi tubuh jasmani kita sekarang ini sesuai dengan firman Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita tahu Alkitab mengatakan Tuhan sayang pada anak-anaknya yang memuliakan Dia. Dan dengan begitu kita semua sebagai anak-anak Tuhan akan diberkati Tuhan pada saat kita menghidupi tubuh jasmani kita, dan juga nanti pada saat kita menghidupi kehidupan kekal dengan tubuh kebangkitan kita. Tuhan dipermuliakan, kita anak-anaknya diberkati dengan luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, semoga adik-adik jelas ya dengan penjelasan dari Pastor Alex tadi. Nah, kita bergembira karena kita punya dua tubuh. Kita punya dua tubuh yang kita diami sekarang di dunia, yang sifatnya sementara, tapi kemudian ketika Tuhan Yesus datang, kita juga punya tubuh yang lain, yaitu tubuh kemuliaan. Nah, berbahagialah kita yang nantinya percaya kepada Tuhan Yesus diberikan tubuh kemuliaan. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan dengan tubuh kita sekarang? Anak adik-adik, tugas kita adalah, tugas saya, tugas adik-adik adalah memelihara tubuh ini sebagai satu tanggung jawab kita kepada Allah yang telah memberikan tubuh jasmani kita. Nah, kita juga sementara menunggu waktu sampai Tuhan kemudian memanggil kita dan kita kemudian dibangkitkan, kita juga harus memelihara iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa adik-adik dengan membaca Alkitab, saat teduh, dan juga dengan berdoa. Nah, adik-adik, ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 8. Wah, cukup panjang. Dikatakan latihan jasmani sedikit saja gunanya, tetapi latihan rohani berguna dalam segala hal, sebab mengandung janji untuk hidup pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Nah, itulah ayat hafalan kita minggu ini. Adik-adik jangan lupa masih ada kuis dari Pastor Alex ya, tadi sudah mendengarkan bukan kuisnya. Nah, adik-adik hati-hati menjawabnya ya. Hati-hati menjawabnya. Kalau sudah lengkap dan benar, silahkan segera kirim. Jangan tunggu nanti, tapi segera kirim ke WhatsApp pendalaman Alkitab. Karena siapa yang benar jawabannya dan nomor 1 yang dia menjawab, maka itu yang menang. Karena minggu lalu kan ada 2 jawaban yang benar, tetapi salah satunya yang cepat. Nah, yang nomor 1 mengirimnya. Oke. Nah, saya percaya adik-adik semakin mengerti, dan kalau adik-adik merasa, aduh aku juga ingin punya tubuh kemuliaan, nah syaratnya adalah adik-adik harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, nah demikian adik-adik pelajaran pada minggu ini. Kita akan berjumpa lagi pada minggu depan. Jangan lupa minggu depan. Dan jangan lupa juga hafalkan ayat Alkitabnya, dan jangan lupa juga untuk menjawab kuis yang sudah dibacakan tadi oleh Pastor Alex. Kita akan menutupnya dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Tuhan sudah menjelaskan melalui pelajaran pada pagi hari ini bagaimana kami mempunyai orang-orang percaya mempunyai 2 tubuh, yaitu tubuh jasmani dan tubuh kebangkitan, di mana ketika kami bersama-sama dengan Tuhan kelak,
Tuhan memberikan kepada kami tubuh kemuliaan. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami boleh menantikan janji itu. Terima kasih Bapa, sertai kami sepanjang minggu ini. Kiranya kasih karunia penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik jangan lupa, adik-adik akan tetap bisa memberikan persembahan yang adik-adik akan persembahkan kepada gereja kita. Nah, ini nomor rekeningnya ya, yang sudah tertulis di sini. Silakan adik-adik kirim, boleh titip kepada ibu atau kepada mami, kepada papi atau kepada mama papa untuk transferkan ke rekening yang ada di bawah ini. Oke? Selamat siang adik-adik, sampai minggu depan. Bye.